kita menyembah memuji Tuhan. Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita baik. Kasih-Nya selalu baru dan baru dan baru disediakan bagi kita. Ya, lambaikan tangan kita. Woo! Haleluya. Kencanglah. Kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ayo tepuk tangan yang mana? Kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. 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 Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita terus merindukan betapa hebatnya, betapa kasih Tuhan. Tidak pernah berkesudahan. Dan selalu baru disediakan bagi kita. Amin. Mari bawa hati kita mendekat, melekat. Berikan yang terbaik untuk Bapa kita. Berikan kasih-Nya yang melimpah. Oh yes. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya. Ada di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan. Ada di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan. Oh, yes. Haleluya. Allahku, rasa tenang Kami bersyukur. hatiku, Kami bersyukur. Bapa. sertai jalanku Kami bersyukur Bapa. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, kesayangan.
sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Mari angkat tangan kita. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya. Mari sembah. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh hebat. Haleluya, haleluya. Bersama masyarakat Ramayase, Allah yang rahasia. Kasih setiamu di dalam Engkau kami ada ketenangan, kami ada dalam kasih setiamu Tuhan, sungguh dekat, sungguh melekat, hanya kepadamu Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih indah bersama dengan Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan menunjukkan kebaikannya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Sungguh luar biasa. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
sungguh luar biasa. Haleluya. Amin, Jesus. Engkau besar, kasih setiamu Yesus. Nyatakan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Bapa yang mengasihi, Bapa yang besar dan luar biasa. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau sungguh setia bagiku. Haleluya. Katakan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sungguh kebaikan-Mu tak terukur, tak terselami oleh karena kepikiranku dan karena hatiku. Tapi kami percaya, kami merasakan Engkau menggendong kami, Engkau memeluk kami, Engkau menuntun kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini dengan sukacita menyambut anugerah berkat-Mu, sukacita-Mu, kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan kanan kiri saudara dengan senyuman yang indah. Yang indah. Oh, betapa indahnya, ya. Dan betapa eloknya. Katakan bersama-sama. Bila saudara seiman, haleluya, lambaikan tangan kita. Hidup dalam persatuan. Oh, mari angkat jempolnya. Ayo semua angkat jempolnya saudara. Haleluya, mana jempolnya? Ayo sambil menarik Tuhan kita. Oh, betapa indahnya
Sion. Kesanalah dan perintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bentar saudara, di dalam firman Tuhan itu ada pohon-pohon bertepuk tangan, pohon-pohon bergoyang. Itu adalah kita umat-umat Tuhan. Amin. Amin. Coba senggol kirinya. Yuk dong kita menari. Yuk dong kita joget. Kalau untuk dunia aja, kalau dikatakan Jakob bandeng-bandeng ke udah langsung begini. Gimana di dalam Yesus? Ya Bu Yudit ya. Bu Yudit angkat jempol luar biasa. Ayo tengok kanan kirinya. Terus kita bergoyang ya saudara. Kalau betapa indahnya pakai jempolnya ya semua ya. Yang bergerak ya, aku susah melihat karena gelap. Tapi semua aku rindukan sampai di sana sampai belakang ya. Katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Penting kepala berjatuh dan sebanyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Betapa rukunnya kita bersama-sama Saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pakai kepala yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa Haleluya. Luar biasa. Masih semangat dan jalan. Kalau kita luar biasa. Harus kita dukung. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa. Oh, luar biasa. Haleluya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Luar biasa. Engkau memiliki beban berat, engkau memiliki pergumulan, deklarasikan janji Tuhan. Amin. Nyatakan dengan iman bahwa Yesus kita luar biasa. Haleluya. Katakan 3 kali, Yesus luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tangannya di atas kepala kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Oh yes, oh yes, oh yes. Karyamu dekat dalamku, kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesusku, Hanya Engkau Yesus, kekuatan ku Kau. percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih Tuhan luar biasa. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam
menanti-nantikan Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang menaruh harap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yes, harapanku. Yes, Lord, Tikaralama Shakabar. Yalama Shakar, Yalama Shakar. Kita semua lagi berdiri sekarang. menyediakan anugerahnya bagi kita. Tuhan menyediakan kendaraan kemenangan. Amin. Jangan engkau takut.
Jangan engkau khawatir. Lengan Tuhan yang perkasa menopang. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Kasih setia Tuhan, anugerahnya, berkatnya, kesembuhannya, mujizatnya disediakan bagi kita semua. Nyatakan dengan iman, ambil di dalam kehidupan kita. Mari bertepuk tangan berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau besar, Tuhan engkau luar biasa. Sambil nadanya seperti saya saudara, nadanya apa ya? Tenor, tenor ya, katakan 1, 2, 3. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Good morning friends. Masih sedikit tidur padahal tadi baru semangat saudara. Ayo dong, shalom semuanya, selamat pagi, shalom. Nah begini baru sudah bangun ya, oke. Terima kasih Pastor Hengki, Ibu Feni dan Pastor Agus ya. Yang sudah mengizinkan saya hari ini untuk membawa firman Tuhan. Apakah saudara bersuka cita berkumpul bersama di rumah Tuhan, amin? Amin ya, oke. Ayo sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ya. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Pagi ini kami cuman mau meminta satu hal. Buka hati kami, buka telinga kami, dan buka mata kami. Agar firman-Mu merubah, menyembuhkan, dan memulihkan setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan pada saat kami mendengar kami siap untuk taat. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang berdoa kami katakan amin, amin. Oke, bulan ini minggu ketiga tentang fellowship. Temanya, betul ya. But this morning I want to give you a different perspective tentang fellowship. Oke, bagaimana kita bisa fellowship sesungguhnya dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Oke, ya. Jadi ini juga adalah suatu fellowship yang berbeda, different perspective. Oke, and hari ini tema saya adalah penyembah sejati. Saudara mau sungguh-sungguh berfellowship dengan Tuhan? Siapa yang mau? Ayo. Semua mau ya. Oke. Jikalau kita mau sungguh-sungguh fellowship bersama Tuhan, ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi penyembah sejati. Amin. Amin ya. Oke, kalau bisa tolong ditayangkan slide-nya yang pertama. Oke, ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Ini adalah permintaan Tuhan. Ini adalah aturan Tuhan. Ini adalah hukum Tuhan. Maksud saya apa sih hukum Tuhan? Hukum Tuhan bukanlah hukum Musa. Hukum Tuhan bukanlah hukum di zaman dulu ini hukum para Farisi, bukan. Maksud saya apa sih pada saat aku menyebut hukum Tuhan? Hukum Tuhan adalah semua aturan yang diberikan dari Tuhan sendiri kepada manusia, baik itu di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru. Oke, jadi sewaktu saya berkata hukum Tuhan, jangan berpikir hukum Musa atau the Pharisaical law. Oke, sewaktu saya berkata hukum Tuhan, saudara harus mengerti semua aturan yang tercatat di firman Tuhan adalah hukum Tuhan. Amin. Amin ya. Oke, ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi waktunya akan datang. Malahan sudah tiba. Penyembah-penyembah sejati akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah serupa ini sebagai penyembahnya.
Sebab Tuhan itu roh dan penyembahnya harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa sih penyembah sejati. Oke, siapa sih yang bisa disebut atau dikategorikan sebagai seorang penyembah sejati? Saya rasa pertanyaan yang terpenting adalah apakah aku secara pribadi sudah menjadi penyembah sejati? Setuju saudara? Penyembah sejati sesuai dengan aturan hukum dan standar Tuhan, bukan sesuai dengan standar manusia. Oke, kenapa sangat penting saudara mempertanyakan ini kepada dirimu sendiri? Sebab siapa yang mau bukan cuma sekedar mencari Tuhan, tetapi kadang-kadang kita ketemu, kadang-kadang kita tidak ketemu. Iya kan? Betul? Setuju? Setuju atau tidak? Tetapi saudara mau menjadi orang-orang yang dicari Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang berkata, aku mau loh. Aku mau menjadi seorang yang dicari Tuhan senantiasa. Amin. Makanya ini sangat penting, kita harus belajar. Kenapa itu sangat penting menjadi penyembah sejati? Sebab Tuhan menjanjikan Dia akan mencari-cari seorang penyembah sejati. Amin. Oke, kalau kita mau belajar bagaimana menjadi penyembah sejati, ada satu tokoh di Alkitab yang kita bisa pelajari. Siapakah tokoh ini? Abraham. Ada yang bertanya seperti ini, Pastor, menyembah kok Abraham? Kenapa kok enggak Daud? Daud kan terkenal kan, betul? Daud bisa bermazmur, Daud bisa main instrumen berbagai macam, ya. Dan kenapa sih Daud bisa menari, Daud bisa jam-jam, oke, right? Sekarang kan lagi zaman begitu kan, ya. Kenapa bukan Daud? Oke, saudara. Apa yang dilakukan Daud semua benar, katakan ke sampingmu, semua benar. Tapi itu belum menyembah. Yang samping jawab, belum menyembah. Oke, apa yang dilakukan Daud adalah memuji. Ayo ulangi sama-sama, memuji. Memuji, oke. Tapi hari ini kita sedang belajar menyembah kan, betul? Jadi saya I put aside David and his theory, oke? Ya, jadi sekarang ayo sama-sama kita lihat apa yang Abraham lakukan. Kejadian pasal 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ke sana itu kemana? Ayo. Nah, harus sering-sering baca Alkitab ya. Kalau enggak tahu kesononya di mana. Oke, ya. Ke sana itu di Gunung Moria. Oke, ya. Jadi kita akan pergi ke sana dan kami akan, ayo sama-sama kami akan menyembah. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Saudara, pertama kali di seluruh Alkitab muncul kata menyembah. Oke, di bahasa Ibrani ada dua kata-kata. Yang pertama adalah histafaya, yaitu menyembah. Yang kedua adalah syaka. Oke, itu kata menyembah. Hari ini saya mau telusuri lebih dalam lagi tentang syaka. Oke, ya. Coba lihat ya saudara ya. Apa yang dilakukan setiap kita tahu kan cerita ini kan. Apa yang terjadi? Sehari sebelumnya Tuhan berkata kepada Abraham. Abraham, ambil anakmu Ishak, persembahkan dia. Oke, ya. Apa yang terjadi? Keesokan harinya Abraham langsung tidak tunda-tunda. Tidak ragu-ragu.
Apa yang terjadi? Abraham membawa Ishak 3 hari perjalanan dari rumahnya ke Gunung Moria. Yang pertama yang kita bisa pelajari, Abraham tidak ragu-ragu. Yang kedua yang bisa kita pelajari, Abraham tidak nego-nego. Ayo katakan ke sampingmu, jangan nego-nego ya. Ayo dong, ini udah mulai lemes lagi, udah mulai lemes. Oke, ya. Tidak nego-nego sama Tuhan. Apa yang terjadi? Abraham begitu yakin, kira-kira saudara, Abraham ngerti nggak sewaktu disuruh persembahkan Ishak? Ishak? Ini ya versi modern. What? My only one Isaac? What? Seluruh milikku, seluruh harapanku, dan ini yang diberikan Tuhan kepadaku, aku disuruh persembahkan. Kira-kira Abraham mengerti nggak saudara? Ngerti atau enggak? Yakin yang ngerti. Kalau jadi aku sih waktu itu aku nggak ngerti. Oke, dipersembahkan. Satu-satunya harapanku, satu-satunya semua impianku dipersembahkan. Kira-kira ngerti nggak saudara? Nggak ngerti dong. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti, jangan begini-begini. Oke, saya yakin semuanya nggak ngerti. Oke, ya. Tetapi walaupun tidak mengerti, Abraham memilih untuk taat. Amin. Abraham memilih untuk cepat bertindak. Lihat saudara, walaupun tidak mengerti, dari satu garis ayat ini saudara bisa melihat betapa yakin Abraham dan percaya Abraham terhadap Tuhan dia. Apa yang dia katakan? Tolong belum terlalu cepat ya. Apa yang dia katakan? Abraham berkata kepada bujangnya, oke, kalian tunggu di sini ya. Tunggu di sini. Lihat saudara, aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan menyembah. Just one line. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Amin. Ayo beri tepuk tangan kepada Tuhanmu yang begitu luar biasa. Saudara, hari ini iman dan kepercayaan saudara terhadap Tuhanmu seperti apa? Apakah sama seperti Abraham? Walaupun kita tidak mengerti, tetapi kita yakin sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Artinya apa? Aku nggak peduli, pokoknya aku cukup taat. Aku tidak nego-nego dan semua pasti akan baik-baik saja buat kami. Amin. Amin ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Sewaktu Abraham berkata kami akan menyembah. Saya mau bertanya ya. Abraham bawa gitar? Jawab dong biar nggak ngantuk. Oke, jawabnya yang kenceng ya, apalagi yang belakang-belakang. Abraham bawa gitar? Abraham bawa keyboard? Abraham bawa drum? Abraham ada getar, ada nggak? Ada? Ini udah mulai lebih dikit lagi. Tidak ya. Abraham ada berbahasa lidah? Ini udah makin kecil lagi suaranya. Oke, jangan salah sangka ya. Semua itu benar. Katakan kepada yang sampingmu, semua itu benar. Gitar, keyboard, drum, bahasa lidah, semua itu benar. Katakan ke sampingmu yang yakin. Semua itu benar. Tetapi belum menyembah. Oke? Yang sebelah jawab belum menyembah. Belum menyembah ya. Oke. Jadi ayo sama-sama kita lihat apa sih menyembah. Next. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletak
meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apa sih menyembah? Menyembah adalah bersedia mengorbankan yang paling berharga. Bersedia untuk taat secara radikal. Bersedia untuk siap berkorban. Saudara, apa yang terjadi di zaman now? Saya bawa konsep pemikiran dan teori Abraham tentang menyembah dengan saya bawa lagi di zaman sekarang, in this century. Oke, bagaimana kita menyembah? Caranya gimana kita menyembah? Caranya bagaimana sih kita berdoa? Oke, ada yang berkata seperti ini kepadaku, pastor, aku itu rajin loh menyembah. Aku itu rajin loh berdoa. You tahu tiap jam 5 pagi aku pasti ke menara doa. Aku bilang, oh very good. Oke, tetapi kenapa ya 15 tahun aku ke menara doa. Jam 5 pagi aku bangun subuh-subuh. Aku menyembah, aku berdoa. Tetapi kok hubunganku dengan pasanganku tidak pernah beres-beres, tidak pernah akur, tidak pernah damai di rumah. Dan semua masalahku masih tidak ada selesainya. Saudara pernah dengar seperti ini? Iya enggak? Kita harus jujur. Ya, this is the reality of Christianity today. Inilah realitas, kita tidak perlu ditutup-tutup. Kenapa? Kita harus sadar barusan dari kesadaran ada perubahan. Apa sih salahnya? What is the missing link? You see the power of God. Engkau cuma menyatakan begitu Tuhan luar biasa, maha kuasa, mukjizat. Tetapi hari-hari ini Christian only talk about miracle. Kristen cuma mendambakan mukjizat. Kristen cuman mendambakan, mengharapkan hadirat Tuhan. But is there really a presence of God? Apakah benar-benar mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing? Banyak sekali yang tidak. Kenapa? Kristen suami istri, orang dunia berantem, Kristen juga berantem. You see? Orang dunia ketakutan, Kristen juga ketakutan. Ketakutan sampai gak berani datang ke gereja. Saya mau sarankan, himbau kepada yang masih nonton di YouTube atau di rumah. Oke, ini tidak pesan sponsor ya, bukan pesan sponsor. Oke, mumpung kita lagi tema fellowship. Come back to church. Oke, ayo bertepuk tangan kepada Tuhan. Oke, jadi apa sih? Saya tanya balik kepada jemaatnya. Oke, you say you go to menara doa jam 5 pagi kan. Berdoa, menyembah tetapi masalahmu tidak kelar-kelar kan. Oke, coba dong, coba. Tell me, what did you do in the menara doa? Oke, agar kita mau lihat, what is the missing link? Ini linknya nggak connect-nya di mana? Kita melihat, kita membaca, kita mendengar betapa dahsyatnya Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini kok kenapa nggak ada terobosan? Setuju? Where's the missing link? You want to find out the missing link. Betul? Supaya agar hidupmu membawa kemenangan. Betul? Ya. Oke. Terus, oh iya, aku berdoa. Aku minta kepada Tuhan, Tuhan, ubahlah suamiku. Semua istri katakan amin. Enggak ada, puji Tuhan, GSKI, mantap, oke. Oh sorry,
GKSI, sorry. Oke, ya. Oke, ya. Aku doanya, ubahlah situasiku. Oke, ya. Tuhan, ini berkatin aku. Tuhan, ini buat bisnisku lebih makmur. Rumahku lebih gede. Mobilku diganti kalau bisa dari Mercedes-Benz ke Porsche. Oke, ya. Terus I say, ya kenapa? Kenapa you doa tiap hari 15 tahun? Tiap hari bangun jam 5? Karena menara doamu adalah menara Babelmu. Lihat saudara, bagaimana Abraham menyembah. Engkau datang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuanmu. Sewaktu engkau datang, engkau menyembahkan dirimu. Engkau bersedia untuk berkorban. Bukan minta lagi. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, masih banyak yang amin. Ini gereja benar. Oke. Ya, saudara lihat apa yang terjadi. Sewaktu kita masuk di dalam doa, sewaktu kita masuk di dalam penyembahan, katanya menyembah, setuju atau tidak? Ya, sewaktu menyembah, oh Jesus, I love you, I surrender all, ya kan? Ya, ya, ku bersyukur Tuhan, ya, ya. Baru kelar sejam nyanyi ku bersyukur Tuhan. Begitu keluar dari pintu ini pulang apa yang kau lakukan? Tersinggung. Di mana-mana tersinggung tapi gak ada di sini. Gak ada kan? Gak ada ya? Oke. Nanti shake hand ya. Pendetanya lupa. Oke. Tolong ampunin pendeta. Ini yang salaman kan ratusan orang. Oke. Nanti gak kelihatan kelewat. Itu orang ya mandang rendah aku, gak mau salamin aku, tersinggung. Minggu depan aku gak mau hadir lagi, aku nonton aja YouTube. Oke, ya. Nanti setelah itu bawa mobil, yang di belakang cut you. Apa yang terjadi? Wah, semua XYZ come out. Baru nyembah. Ku bersyukur Tuhan. Oke, ya. Nanti pulang ke rumah. Cek the bank account, oke? Ya, bank account ya. Saldonya nggak sesuai dengan pengharapan, oke? Ya, saldonya kenapa kok berkurang ya? Kurang ditransfer atau apa ya? Wah, langsung bisa galau, stres, ketakutan. Dari galau, stres, ketakutan jadi apa? Easily irritated. Orang ngomong sedikit langsung marah. Oke, loh baru tadi 1 jam. Ku bersyukur Tuhan. Saudara bisa melihat masalahnya di mana? Kenapa Kristen yang seharusnya menjadi umat yang lebih dari pemenang tidak menang-menang. Malah sama dengan dunia. Amin. Saya sampaikan sekali lagi, jangan sampai menara doamu dan penyembahanmu menjadi menara Babelmu. Amin. Oke, ada satu lagi di toko Alkitab sewaktu kita membahas tentang menyembah yang patut kita pelajari. Tapi nanti ya, oke, apa yang kita lakukan kita akan melihat di sini. Oke. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Oke, jadi ini poinnya, takut akan Tuhan. Ya, saudara bisa melihat di sini dikatakan sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya kan, dia mau membunuh Ishak kan. Tetapi firman Tuhan berkata Tuhan sudah menyediakan. Amin. Amin, ya. Di sini Tuhan sudah menyediakan, setiap kita udah pasti tahu ini. Itu di sini pertama kali muncul Jehovah Jireh. Betul? Tuhan sudah menyediakan Jehovah Jireh, ya. Apa sih artinya?
Jehovah Jireh di terjemahan Alkitab dikatakan Tuhan telah menyedia. Tetapi jikalau saudara belajar bahasa Ibrani, sebetulnya Jehovah Jireh begini, lebih dalam. Artinya Tuhan melihat. Dan setelah dia melihat, dia akan bertindak. Amin. Artinya apa sih yang Tuhan lihat? Tuhan melihat ketaatan Abraham secara radikal. Tuhan melihat Abraham bersedia untuk berkorban. Oleh karena itu dia bertindak. Amin. Jadi jika saudara belum taat, saudara belum berkorban, saudara cuma tahu mendeklarasikan Jehovah Jireh. Saudara sudah tahu kenapa Kristen yang seharusnya menjadi pemenang masih tidak menang-menang. Inilah I'm giving you a key practical application here. Biar engkau bukan cuma sekedar mendengar khotbah, tetapi sewaktu engkau keluar dari pintu ini, engkau pulang, engkau tahu bagaimana mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Ayo kita sama-sama lanjutkan. Satu tokoh lagi, siapa sewaktu kita berkata penyembah sejati. Ayub pasal 1 ayat 1, slide berikutnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Lihat, sekali lagi muncul. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara, makanya firman Tuhan berkata, what does it mean? Ya firman Tuhan berkata apa sih? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kristen zaman now tidak takut sama Tuhan. Mereka suka ngatur ketimbang takut sama Tuhan. Tapi nggak ada kan di sini? Nggak ada. Katakan ke sampingmu, nggak ada, jangan stres. Ini mukanya udah mulai stres. Nggak ada, ya. Ya. Ayo kita lanjut berikutnya. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 11. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Udah mulai diem sekarang semua. Loh ini bukan ini khotbah tentang berkat, kok tiba-tiba muncul yang ini satu. Nanti dulu, berkatnya nanti. Ya. Saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari cuman sekedar satu kutipan ayat ini. Apa sih yang saya maksudkan? Tuhan mengizinkan ujian datang bagi setiap pengikutnya. Yang setuju katakan amin. Amin ya saudara ya. Whether you like it or not. Whether you believe it or not. Whether you want it to happen or not in your life. It will happen. Katakan ke sampingmu, akan terjadi. Loh ini semua udah gak mau beneran 100% kecuali Pak Agus doang. I serius. Do you know why? This is important. Jikalau engkau mau pergi perang, engkau ada persiapan, kemenangan harapannya lebih tinggi kan? Betul? Sewaktu engkau pergi ke ujian, mau lulus, kalau engkau belajar, lulus
persentasenya lebih gede kan? You mau jadi Kristen sejati atau tidak? Kalau you mau jadi Kristen sejati, akan ada ujian. If you know it, you prepare it, you will pass well. Tetapi jika engkau berhenti menjadi Kristen KTP, enggak. Pokoknya aku udah jadi Kristen, semua harus baik-baik, lurus, mulus, lancar, enggak sakit, pokoknya kaya terus semua. When COVID come, it hit you first. Betul? Sewaktu masalah terjadi, Kristen beginilah yang jatuh terlebih dahulu, yang murtad terlebih dahulu. So you need to prepare well. Katakan ke sampingmu, prepare well. Nah, sekarang udah mulai mau. Oke, ya. Sekarang katakan ke sampingmu lagi, imanmu akan diuji. Amin. Dan yang samping tolong balasin, dan kamu harus lulus ujian. Mantap, beri tepuk tangan yang meriah buat dirimu sendiri. Oke, jadi jikalau engkau mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, engkau harus sadar ujian akan datang. Oke, ya. Kadangkala hal yang sepertinya buruk bisa terjadi di kehidupan orang yang baik. Kadang hal buruk juga terjadi karena konsekuensi dari perbuatan dan kelakuan kita. Oke, jadi jikalau saudara melihat tiba-tiba ada Kristen yang kena masalah, jangan terlalu cepat menghakimi. Ini loh, pasti orang ini enggak benar. Kalau kena kanker, ini pasti kepahitan. Ini pasti tidak punya iman. Jangan terlalu cepat menghakimi. Amin. Kadangkala Tuhan izinkan ujian untuk memurnikan iman kita. Amin. Amin ya. Oke. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Ada pagar perlindungan yang mengelilingi orang yang benar. Amin, amin, amin. Satu hal lagi, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman ini? Setan tahu secara pasti. Dan setan tahu secara pasti jikalau hal buruk terjadi kepada Kristen, mereka akan mengutuk Tuhan. Mereka akan marah kepada Tuhan. Mereka akan tersinggung kepada Tuhan. Setan tahu secara pasti. Amin. This is the reality. Apa yang terjadi? Jikalau saudara nanti pulang, baca lagi lebih dalam ayat 14 sampai 19, apa yang terjadi? Sabean datang mengambil semua lembunya dan membunuh pelayannya. Betul? Belum kelar. Api turun dari surga membunuh semua dombanya dan bujang-bujangnya. Betul? Belum kelar. Orang-orang Kasdim datang dan mengambil semua untanya dan membunuh semua hamba-hambanya. Belum kelar, saudara. Angin yang begitu kencang menyebabkan rumah Ayub roboh dan menimpa semua anak-anaknya. Semua yang dia miliki diambil dengan susah payah darinya dalam serangkaian peristiwa. Artinya bukan cuma satu malapetaka, tetapi malapetaka demi malapetaka, penderitaan demi penderitaan berderetan. Ayo sama-sama kita lihat respon Ayub di slide berikutnya. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan syaka menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi
dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Saudara melihat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara bisa belajar dari ini. Begitu jauh dengan Kristen zaman now. Ada apa-apa sedikit. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Gak tahu siapa yang Tuhan. Oke. Kenapa ini harus terjadi di dalam kehidupanku? Kalau aku ikut Tuhan, aku harus kena penderitaan. Bagusan aku gak ikut Tuhan. Gak tahu siapa yang pencipta langit dan bumi. Tapi gak ada kan di sini. Kok diem? Bilang aja gak ada. Gak ada kan yang di sini kan? Nah begitu dong. Oke. Ya. Oke. Saudara. Inilah penyembah-penyembah yang sedang Tuhan cari. Ayo kita baca satu lagi. Ayub pasal 2 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan Firman Tuhan kepada apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya jangan sentuh nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Istri, baca baik-baik bagian porsi ini. Dan suami setuju aja, amin ya, amin aja, oke ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Oke, apa sih perempuan gila? Apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah penyembah-penyembah sejati yang sedang dicari Tuhan. Sama seperti Abraham, Ayub taat secara radikal, siap untuk berkorban. Amin. Mereka menerima bulat-bulat porsi mereka dan memilih untuk ditundukkan Tuhan. Saudara bisa melihat dua kejadian ini, bahkan doa mereka tidak pernah memerintahkan Tuhan untuk menurunkan mukjizat dan membereskan masalah mereka. Ada enggak? Enggak ada. Betul? Mereka tidak meminta kepada Tuhan untuk situasi mereka berubah. Tapi merekalah yang bersedia untuk berubah. Amin. Saudara, pertanyaannya, apakah hari ini engkau sudah berdosa kepada Tuhan dengan bibirmu? Cuman mau menerima yang baik, tidak pernah mau menerima yang buruk. Mulut kita begitu lancang. Lancang terhadap pasangan. Lancang terhadap orang tua. Lancang terhadap Tuhan. Oke. Untuk penutupan saya mau memberi 2 rumus
bagaimana saudara bisa menjadi penyembah sejati. Ayo sama-sama kita lihat di Roma pasal 12 ayat 1. Saudara-saudara, aku mohon kepadamu. Aku minta tolong kepadamu. Ini ada sedikit perbedaan terjemahannya dengan yang versi bahasa Indonesia. Ini saya terjemahkan langsung dari AMPC yang mengambil bahasa Ibrani dan Yunani kunonya. Jadi saudara bisa capture, oke. Oleh karena kemurahan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, setiap kita diminta ambillah tindakan tegas untuk mempersembahkan tubuhmu, seluruh anggota tubuhmu termasuk akal budimu menjadi suatu korban hidup yang kudus, dikhususkan, diabdikan, dan yang berkenan untuk Tuhan. Lihat saudara, ini enggak ada di versi Alkitab. Satu-satunya muncul bagaimana kita bisa menyembah Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah sejati yang Tuhan sedang cari di zaman modern ini. Apa yang dikatakan? Sebab itu adalah ibadahmu. Itu adalah pelayananmu yang pantas, yang layak, yang cerdas di mata Tuhan. Itulah menyembah di dalam roh. Amin. Jadi menyembah di dalam roh gak ada hubungannya dengan bahasa roh. Sebab engkau bisa bahasa roh 3 jam sehari. Habis kelar bahasa roh, engkau pergi, engkau bisa berzina. Engkau bisa menelempeng istrimu. Engkau masih bisa mabuk-mabukan. Engkau masih bisa merokok. Tapi puji Tuhan, gak ada yang di sini. Amin. Oke. Saudara mau menyembah di dalam roh? Ini. Menyembah di dalam roh. Persembahkan tubuhmu. Seluruh anggota tubuhmu. Artinya apa sih? Apakah tanganmu bersih? Apakah matamu bersih? Atau matamu suka klik itu pornografi? Apakah bibirmu bersih? Apakah hatimu bersih? Oke. Ayo kita lanjutkan ya. Apa sih menyembah di dalam kebenaran? Roma pasal 12 ayat 2. Bisa minta pemusik semua untuk maju. Oke. Ini adalah menyembah dalam kebenaran. Tadi kita belajar kan kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran untuk menjadi seorang penyembah sejati. Betul? Ya. Roma pasal 12 ayat 1 menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam kebenaran adalah ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kebiasaan yang dangkal dan tidak benar. Tetapi berubahlah. Terus menerus memperbaharui pikiranmu menjadi dewasa secara rohani. Fokus kepada hidup yang saleh dan kelakuan yang layak. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Sesuai dengan rancangan dan tujuannya bagimu. Saudara, inilah menyembah di dalam kebenaran. Dan inilah penyembah sejati yang sedang dicari Tuhan. Pertanyaannya, setelah engkau mendengar khotbah ini, setelah engkau membaca semua firman ini, apakah engkau adalah seorang penyembah sejati? Kalau masih belum, tidak apa-apa. Apakah engkau mau mulai berubah dan mau komit untuk menjadi penyembah seperti ini? Saya percaya hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menginsyafkan.
Jikalau saudara dengar khotbah ini, saudara mau meresponnya Tuhan. Kita tidak pakai feeling-feeling. Kita pakai suatu hati yang murni. Cara ini kita meresponi Tuhan. Saya percaya mata Tuhan sedang melihat. Dan dia sedang mencari. Apakah masih ada di antara umat-umatku, putra dan putriku, yang mau komit untuk menjadi seorang penyembah sejati. If that is you, right now, cukup berdiri di mana engkau berada. Ayo kita balik. Kita balik kepada kebenaran. You hope for revival. What is revival in bahasa Indonesia? Sorry. Engkau berharap lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah mendengar lawatan Tuhan. Way in Asbury. Kita juga mau dilawat Tuhan, bukan? Kita juga mau mukjizat dan pengharapan dan kemuliaan Tuhan benar-benar terjadi di umat-umatnya, betul? Saudara, revival start with repentance. Without repentance, there is no revival. Ayo umat-umat Tuhan, balik kepada kebenaran firman Tuhan. Baliklah untuk hidup kudus. Baliklah untuk taat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jikalau ini adalah doamu, engkau mau balik agar engkau menjadi Kristen yang sejati. Menjadi murid yang sejati. Bukan lagi abal-abal. Sebab hari-hari akan semakin jahat. Hari-hari akan semakin gelap. Satu-satunya pengharapan adalah setiap kita bangkit menjadi penyembah-penyembah sejati. Yang dicari-cari oleh Tuhan. Maka disitulah engkau akan mendapatkan keselamatan yang aman. Dan engkau akan hidup menang di dunia ini yang begitu gelap. Inilah satu-satu pengharapannya. Jika ini kerinduanmu, cukup tanganmu taruh di dadamu. Dan aku akan mendoakanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat tangan anak-anakmu yang sudah diletakkan di dada mereka. Sebagai suatu komitmen yang baru. Tuhan ampunin kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni kami begitu jauh dari Engkau. Ampuni kami begitu jauh dari kebenaran-Mu. Ampunin kami ya Tuhan. Tetapi mulai hari ini kami mau memperbaiki kami, kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, cara kami menyembah, cara kami beribadah. Kami mau berubah ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang melawat kami. Biar Engkau sendiri yang memulihkan keluarga kami. Biar Engkau sendiri yang memulihkan ekonomi kami. Biar Engkau sendiri yang memulihkan pelayanan kami ya Tuhan. Dan biar hadirat-Mu senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima, kami diinsyafkan, kami disembuhkan, dan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya Tuhan, iya Tuhan, inilah kami. Kami mau menjadi penyembah-penyembah sejati yang sedang dicari oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima kami katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin. Berapa banyak Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita semua yang diberkati pagi ini, amin. We would like to thank you for the sermon and your ministry, Pastor Judith Halim. God bless you and your ministry. Pagi ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, baik yang hadir di ibadah ini maupun yang ibadah secara online. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Judith Halim. Dan biarlah Tuhan apa yang telah disampaikan, kebenaran firman-Mu bisa tertanam dalam hidup kami.
dan berbuah-buah lebat. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan dalam kesempatan indah ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kau sucikan kuduskan persembahan kami pagi ini sehingga menjadi alat buat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, selamat datang di GKSI Bethlehem St. Moritz, Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, kita akan melihat beberapa announcement. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan secara transfer bisa dilakukan lewat BCA, GoPay, OVO dan sebagainya di situ. Dan ada rekening persembahan BCA yang bisa saudara catat di sana. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari Sabtu kemarin telah dibaptis ada 20 anak-anak teens. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada 20 anak-anak teens, anak remaja di tempat ini, ya, yang kemarin menyerahkan hidupnya menerima baptisan air. Dan saya percaya ini semua karena Tuhan ya. Mereka telah mengikuti 2 pertemuan kelas pre-baptism gitu ya. Dan mereka kemarin dibaptis. Bisa mungkin Bapak Ibu orang tua yang berbahagia pada pagi hari ini bisa untuk berdiri di tempat. Bapak Ibu yang punya anak-anak kemarin yang dibaptis, pagi ini bisa berdiri di tempat. Ya, siapa lagi, ayo. Masa cuman 3-4 orang, ayo. Siapa lagi kemarin orang tuanya? Bisa? Oke, ada lagi? Ya, inilah orang tua yang berbahagia pada pagi ini. Ya, terima kasih, silakan duduk. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis dan juga yang punya anak usia baptisan 12 tahun ke atas, bisa mendaftar di sekretariat depan untuk nanti kami jadwalkan untuk baptisan air. Dan untuk penyerahan anak juga bagi Bapak Ibu yang punya anak untuk diserahkan bisa dicatatkan di sekretariat depan. Dan setiap hari Sabtu Bapak Ibu ada ibadah doa di tempat ini pukul 9 pagi. Saya mendorong memberikan encourage buat kita semua untuk datang hadir dalam ibadah doa. Karena kita percaya hari-hari ini kita butuh Tuhan lebih lagi. Kita butuh untuk ketemu Tuhan lebih lagi. Amin. Lebih luas dari samudra, kasih Yesus dalamku. Tiada yang dapat jauhkanku dari kasih-Nya. Kasih Yesus sungguh amat indah, penuhi hidupku. Ya, ini adalah kegiatan Sunday School atau Kids dalam Pajamas Party ya yang dilakukan minggu lalu. Luar biasa, ku hidup dalamnya, kasih-Nya sempurna. Mereka diajar untuk berdoa di setiap stasiun-stasiun ada kakak-kakak Sunday School. Next station. Itu last station ya. Yes, last station. Lebih besar dari dunia, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus, kasih-Nya bagiku. Kasih Yesus
beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, anak-anak yang luar biasa, saya teringat firman Tuhan yang katakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka adalah yang punya kerajaan sorga. Dan kita akan lihat pengumuman yang berikut. Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik, hadiri ibadah gabungan anak Jumat Agung GKSI Bethlehem yang akan diadakan pada tanggal 7 April 2023 jam 10.30 bertempat di Ballroom Mall Season City, lantai P4. Yuk meriahkan ibadah anak karena kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Juga akan ada lomba kreativitas yang pasti seru dan banyak hadiahnya. Jangan lupa hadiri dan ajak anak-anak untuk lebih mengasihi Tuhan dengan tema Jesus died for me, I live for him. See you. Dia ditangkap, Dia diadili, Dia dihina, dia diludahi, Dia dicambuk. Dia tersiksa. Orang banyak berseru, salibkan dia, salibkan dia. dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memperingati Hari Penyaliban Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jumat 7 April 2023. Pukul 10.30 sampai 12.30. Bertempat di Howdy Fang Ballroom, Season City, lantai parkir P4. Mari ingat, Kasihnya Yang menyelamatkan Kita semua. Ya, catat tanggalnya Bapak Ibu, tanggal 7 April 2023 kita akan ibadah bersama, ibadah Jumat Agung. Yang dimana tadi kita sudah lihat akan ada ibadah kids juga ya. Dan juga ada ibadah umum Jumat Agung tanggal 7 April jam 10 pagi ya. Jadi Jumat Agung jangan saudara libur ke puncak atau ke luar negeri ya. Karena Tuhan Yesus disalib loh ya. Saudara enak-enakan ke luar negeri, oke? Ya. Oke, just intermezzo, oke. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Lewat hamba-Mu Pastor Judith Halim, Kau memberkati kehidupannya, berkati rumah tangga, keluarga, pelayanannya lebih lagi Tuhan. Kau pakai luar biasa hamba-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan buat keluarga besar, gembala senior kami Tuhan,
Kami percaya Tuhan Engkau yang terus memberikan kasih setiamu dalam kehidupan gembala senior kami, beserta keluarganya dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dan Engkau membuat Tuhan gereja ini semakin bertumbuh, semakin besar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami teringat juga akan hamba-hambamu di ke-6 satelit. Kami berdoa Tuhan buat setiap satelit yang ada. Kau memberkati hamba-hambamu, setiap gembala satelit dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada. Berkati kehidupan mereka, cukupkan kebutuhan, keperluan mereka Tuhan. Engkau yang menjadi pembela atas hamba-hambamu Tuhan. Berdoa juga Tuhan semua buat jemaatmu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Kami berkati Tuhan pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Bapa dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau yang berkati Tuhan. Kau terus angkat kehidupan mereka Tuhan. Buat mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik dan tidak turun Tuhan. Setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Engkau berkati Bapa. Dan juga setiap rumah tangganya Engkau berkati. Dan kami berdoa juga saat ini jika ada yang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit kami sudah ditebus oleh darah Yesus dan sudah ditanggung di atas kayu salib. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap masalah-masalah yang ada. Masalah keluarga, masalah pendidikan, apapun yang menjadi masalah kami saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu dan Tuhan Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya tetap ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini juga Tuhan buat kota kami Jakarta Tuhan. Berdoa buat kesejahteraan kota kami dan juga buat bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan ada shalom buat Indonesia Bapak. Kami berdoa saat ini Bapak di tahun politik ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan ke depan Indonesia akan tetap aman Tuhan. Tetap ada damai sejahtera Tuhan. Tetap ada sukacita Tuhan. Bahkan ada kemakmuran bersama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang menguasai negara kami Bapak. Dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya pagi ini Tuhan kami akan pulang. Dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Dan kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Tuhan Yesus. Dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluar masukmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kami terima. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat penebus kita yang hidup. Haleluya, kita semua yang percaya katakan. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati.